Kita live. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Saat ini saya dikelilingi oleh 2 pria dan dua-duanya adalah, rantauan juga. Kita berbeda negara, kebetulan USA dan dari Australia. Sebelumnya saya terima kasih untuk bapak-bapak dengan Pak Oswald sama, Pak Hartono atau saya panggil Mas Hartono, sudah hadir di sini. Tujuan dari live ini adalah untuk memberikan inspirasi khususnya kepada kita yang sesama rantauan, yang juga karyawan atau memiliki karir pada saat ini. Kenapa butuh ada another stream of income di luar dari pekerjaan kita saat ini. Nah, kita kenalan nanti satu persatu dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya ke mereka business wise ya, berhubungan dengan digital business. Sebelum kita pergi ke pertanyaan, kita kenalan satu-satu dulu yuk. Pertama kita kenalan dengan Mas Hartono, silakan Mas. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi yang di Australia dan mungkin selamat siang, selamat malam, dan selamat sore mungkin yang ada di negara lain. Perkenalkan, nama saya Hartono Arti, namun orang-orang di sini biasa panggil saya Cak Brondong atau Cak Bron. Biasa bisa sapa saya Cak Bron atau Hartono, silakan. Saya mempunyai 4 orang anak di sini dan saya sudah merantau di Australia sejak tahun 2008 sampai sekarang, berarti sekitar 15 tahunan ya, gitu ya. Saya saat ini tinggal di Queensland, di Cairns, dan mungkin itu dulu perkenalan dari saya. Bisa dilanjut Mas Oswald saya ya. Oke. Iya, thank you Mas Hartono. Nah, sekarang kita kenalan sama Pak Oswald. Silakan Pak. Halo teman-teman, nama saya Oswald. Saya lahir di Pulau Ternate di daerah Maluku Utara dan saya sudah bermukim di Amerika Serikat sejak tahun 1991, jadi sudah 33 tahun ya dari sini. Jadi saya tinggal di Amerika nih lebih lama daripada saya di Indonesia. Dan saya udah nikah. Istri saya bukan orang Indonesia, istri saya asalnya dari Amerika Selatan, dari Peru, exactly. Jadi anak-anak saya itu semua mix. Saya punya 3 anak, 2 anak laki, 1 anak perempuan, dan saya bekerja di bidang medis. Oke. Nah, kebetulan di layar kaca kalian, teman-teman yang saat ini nonton live atau replay nanti, kita semua berbeda background. Pak Oswald di bidang medis, nanti kita tanya lebih lanjut bidang medisnya apa, apakah dokter, apakah nurse ya, dan Mas Hartono di bidang kulinari, nanti kita tanya apa yang beliau lakukan di bidang kulinari. Oke. Nah, sekarang kita getting to know apa alasannya mereka membangun digital business. Oke, kita bisa mulai dengan Pak Mas Hartono. Apa sih Mas yang membuatmu untuk bangun digital business di luar dari karir saat ini? Iya, saat ini memang tidak pun dipungkiri saya bisa menikmati pekerjaan saya atau usaha saya ya. Saya kebetulan mempunyai 2 warung atau 2 shop saat ini, yang satu untuk dine and takeaway dan yang satu mungkin hanya fleksibel untuk catering. Ya, namanya di negara orang itu ya apa istilahnya, hidup yang lumayan tinggi living cost-nya. Jadi kita harus berpikir gimana supaya kita di samping kita sudah punya income dalam pekerjaan kita atau dalam usaha kita tetap mau untuk kedepannya beberapa pertimbangan untuk mendapatkan income tambahan. Ya, saat ini kebetulan saya sudah istilahnya ya semakin hari ya semakin tua, jadi nggak mungkin saya mengandalkan fisik saya untuk mendapatkan income. Nah, kebetulan saya mendapatkan bisnis ini ya lumayan panjang ya. Awalnya ya tetap apa istilahnya khawatir ya, ini benar-benar bisnis beneran apa enggak ya. Saya lama tak riset, tak masuk ke dalam. Oh, ini memutuskan mundur dulu, memutuskan lagi mundur dulu, tak pelajari dulu. Nah, ternyata baru saya mendapatkan, saya telepon langsung video call ke orang mentornya itu ya, ternyata benar bisa kita dibantu itu ya. Ya memang awalnya saya memutuskan ini karena yang pertama itu sistemnya saya bisa mempelajari sendiri.
Ya, ada training khusus yang saya pelajari sendiri. Terus waktunya yang fleksibel. Saya bisa mengerjakan di saat di sisi saya kelonggaran saya mengurus pekerjaan saya dan di sisi kesibukan saya mengurus anak-anak saya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada bantuan. Jadi kita nggak sendiri untuk bisnis ini, ada beberapa orang yang mentor kita atau kita yang membantu kita untuk bagaimana ada kesulitan-kesulitan kita dibantu ya, karena walaupun itu bisnis tradisional maupun online, kalau kita berdiri sendiri itu kayaknya susah ya. Dalam bisnis ini ada beberapa orang yang membantu dan sistemnya sudah jelas, ada training, terus apa istilahnya kita nggak seperti multi level marketing itu yang dan ya seperti itulah gitu. Dari saya begitu, mungkin nanti bisa dilanjut pertanyaannya. Oke. Nah, berarti Mas tadi bilang ada warung, ada 2 warung, lumayan sibuk, ya kan? Terus tujuannya adalah karena bertambah umur, jadi tadi aku catat beberapa, jadi butuh another income, jadi in case something happen dengan bisnis sekarang ya yang secara offline dilakukan tradisional, which is restoran, bisa ada have another income lah istilahnya begitu ya. Dan karena sudah ada sistem training tadi dijelaskan, waktu fleksibel dan ada mentor dan coach, makanya merasa trust bahwa bisnis ini akan dipandu secara panjang nantinya, ada yang guide lah istilahnya begitu. Oke. So alasan utama dari Mas Hartono berarti karena umur, semakin bertambah umur semakin karena pekerjaan restoran lumayan ambil fisik ya, makanya ingin punya ada another stream of income. So, sekarang kita dengar dari Pak Oswald, nih yang udah 33 tahun di US. Apa yang kurang? Kenapa mau bangun digital business, Pak Oswald? Jadi saya tuh kerja bagian medis ya, bidang medis. Jadi pekerjaan tuh selalu stable ya, karena kerja di rumah sakit ya selalu ada orang sakit. Jadi rumah sakit tuh nggak pernah sepi ya, selalu aja yang sakit. Dan juga pendapatan lumayan. Cuman saya kerjanya itu kayak office hours ya, dari pagi sampai malam. Dan kebetulan rumah sakit yang saya kerja itu karena bidang saya punya expertise, jadi hanya beberapa rumah sakit besar aja yang mempunyai bidang yang itu. Jadi rumah-rumah sakit yang kecil-kecil nggak ada. Itu saya punya expertise itu namanya palliative care. Jadi saya harus mengendarai mobil jauh ke rumah sakit dan kembalinya juga jauh. Jadi saya keluar paginya udah sampai di rumah udah malam. Kadang tuh anak-anak kalau mereka pergi kayak field trips atau pergi maybe beach days dengan teman-temannya gitu, mereka selalu bilang, waduh papi kita miss deh papi nggak di situ mas. Jadi artinya memang istri saya punya karir dan dia bilang dia mau menjaga anak sendiri. Jadi kita cuman one person income. Cuman saya aja yang, kalau di sini mereka bilang breadwinner ya. Jadi saya lihat bahwa anak-anak tuh kayak pingin saya juga ngikuti gitu, mereka punya milestone, mereka punya kegiatan-kegiatan gitu ya. Dan sepertinya kalau kita jelasin ya papi harus kerja karena mami kan nggak kerja, mami kan sama kamu, jadi papi itu harus kerja. Cuman bagi anak-anak tuh mereka kayak kurang mengerti gitu ya. Kadang perjuangan hidup orang tua ya untuk besar, untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi keinginan saya itu selalu gimana ya, saya supaya kalau boleh jangan kerja penuh tapi part time gitu, supaya ada waktu terluang, bisa jalan-jalan sama anak-anak, bisa spend time, bisa ke park sama-sama gitu. Bukan cuma weekend aja gitu, artinya weekdays gitu. Jadi sejak beberapa tahun tuh aku sudah coba segala macam. Aku side hustle tuh selalu coba apa aja dari macam-macam.
Jadi kebetulan aku kenal ini karena ada teman dari satu gereja dulu, dia teman Facebook juga. Jadi dia tuh selalu posting-posting gitu tentang digital bisnisnya dia. Jadi aku perhatian gitu ya, aku bilang, apa nih dia bikin ya? Hmm. Jadi sejak aku coba ini, coba itu, karena memang khawatir aku sama kayak Mas Hartono bilang, dia online bisnis, aku nggak pernah bisnis online, mungkin aku pikir juga memang kalau computer skills gitu kurang inilah, nggak very techy lah gitu ya, sama orang yang lain gitu. Aku pikir kalau online bisnis kayaknya enggak deh, karena aku nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Dan aku malah pernah coba punya toko grosiran Indonesia untuk masyarakat Indonesia yang di California. Itu kayak memang tradisi benar ya. Jadi saya harus ada beli grosiran ke toko-toko di grosiran di Los Angeles, baru bawa ke toko gitu. Jadi inventornya tuh banyak, terus kalau nggak laku tuh selalu mikir, aduh udah mau expire nih produknya, beli, apa salah beli produk gitu. Jadi banyak itulah, ada itunya. Jadi masalah lah maksudnya gitu. Akhirnya istri aku sama pikir ya udah deh, lebih baik jual aja tokonya kan. Jadi aku sesudah jual itu, jadi aku mikirnya ide, aku lihat ini teman aku yang di Facebook tentang digital business ini, makanya aku terus kontak dia. Aku bilang, coba dong share ke aku gimana caranya. Jadi sejak dia share, aku memang juga agak banyak pertanyaan lah gitu ya. Gimana caranya aku bisa bikin uang? Kalau saya nggak ada pengalaman, boleh nggak? Jadi seperti kayak Mas Wartono bilang, di online business ini adalah komunitas ya, community ya. Banyak mentor, banyak coach, nggak pernah akan sendirian gitu. Jadi selalu kalau ada kesulitan, saya bisa reach out, bisa dapat pertolongan dari mereka, dan tidak akan seperti kayak sendirian dan akan menghadapi itu yang kayak rumit-rumit gitu. Saya nggak bisa ada solusi, tapi karena banyak yang membantu, jadi saya pikir wah bagus juga ya kayak ginian ya. Terus waktu aku ikut-ikut training, aku lihat trainingnya yang penting blueprintnya sudah ada. Jadi yang penting ikut aja, pelan-pelan gitu ya, mau time. Kalau ada waktu, sudah kerja atau sebelum pergi kerja, saya bisa ikut training biar sedikit-sedikit, terus pelan-pelan membangun ini digital business gitu. Jadi itulah pengalaman saya, Ibu Dewi. Balik Ibu Dewi. Iya, makasih Pak Oswald. Kerja di rumah sakit, anak-anak missing their daddy ya, istilahnya papanya untuk be there meskipun mamanya sudah ada ya. Nah, ekspektasinya adalah ingin biar supaya spend more time dengan anak-anak ya, lihat milestone mereka, dan dan udah pernah pengalaman punya traditional business. Ternyata, nah ini kita dengar dari orang-orang yang punya pengalaman traditional business juga, bahwa di digital business itu kita tidak perlu inventory seperti halnya kita lakukan di traditional business. Dan akhirnya unfortunately tokonya akhirnya dijual ya Pak Oswald, dan move to digital business karena memang enaknya kan kita sama-sama sibuk ya, saya pun karyawan, tapi puji Tuhan alhamdulillah saya udah step down, udah agak mundur dari full time menjadi hanya paruh waktu saja karena digital business ini. Nah, kalau waktu yang sibuk seperti kita karyawan kan kita, atau punya usaha bisnismen seperti Mas Hartono kan, kita punya fix jam kan untuk buka restoran jam berapa, tutup restoran jam berapa, jam kerja jam berapa. Nah, jam-jam itu kan nggak bisa diganggu gugat. Nah, dengan bisnis ini kita bisa lakukan pada saat kita ada waktu, which is setelah pulang kerja ya, anak-anak udah tidur gitu. Jadi enaknya fleksibel. Nah, ini ada yang tanya kerjanya seperti apa sih Kak, ya di komen barusan.
nanti kita kirim link untuk webinar ya teman-teman. Untuk lebih further, kita di sini ingin memberikan inspirasi bahwa karyawan yang seperti kita yang sibuk, kita tetap bisa bangun bisnis on the side ya, seperti Pak Oswald bilang side hustle, di mana kita tidak ada stok barang, kita nggak ada direct selling ya, tidak ada LM seperti yang dibilang tadi Pak Hartono. Nanti detailnya seperti apa, karena kan jenis digital atau online bisnis itu kan banyak sekali ya di luaran. Nah nanti dengan di webinar, teman-teman akan bisa nonton apa perbandingannya digital bisnis kita dengan digital bisnis atau online bisnis di luar sana, gitu, lewat free webinar. Cara dapat free webinarnya adalah komen di bawah, nanti kita akan kasih aksesnya ke link link untuk free webinarnya. Ada yang dengan subtitle bahasa Indonesia juga. Jadi kita saya bahasa Inggrisnya tidak sebagus bahasa Inggrisnya Pak Oswald. Dan saya yakin Mas Hartono samaan dengan aku ya. Bahasa Inggris kita sebelah-sebelahan gitu. Second language. Saya juga masih second language sih. Jadi don't worry kalau ngerasa bahasa Inggrisnya seadanya, kita pun seadanya. Yang penting keinginan kita untuk mengubah nasib gede gitu ya, dari rumah aja menghasilkan di luar dari penghasilan kita sebagai karyawan. Nah, tadi Pak Oswald sempat bilang karena sebagai breadwinner, ya kan? Breadwinner berarti kan penghasil income utama di rumah. Iya. Nah, makanya ingin punya ada side hustle agar bisa part time dan juga lebih spend waktu dengan anak-anak nggak cuma di weekend aja. Tapi apa yang membuat Bapak backup itu penting banget dibandingkan meskipun karir kita sudah level manager lah atau level specialist seperti Bapak, apa menurut Bapak backup itu sangat penting? Ini untuk saya ya? Iya, silakan. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, karena kalau saya harus ke part time berarti penghasilan sudah hilang setengah ya daripada full time. Jadi saya harus ada side hustle atau income yang bisa menutupi sebagiannya supaya saya bisa part time. Makanya itu bagi saya itu penting, dan kalau saya bisa part time berarti saya bisa ada waktu during the week dari Senin sampai Jumat itu kalau 1-2 hari saya gak perlu kerja, saya bisa spend time dengan anak-anak sama istri, ke field trips atau mungkin ke pantai atau gimana. Kemudian juga kayak Mas Hartono bilang ya, saya juga kan semakin hari semakin tua. Jadi nggak mungkin saya kerja terus di rumah sakit. Ya di rumah sakit tuh banyak juga tantangan yang harus dihadapi karena memang apalagi waktu COVID itu ya, saya juga waktu take care COVID patient di rumah sakit, saya juga kena COVID. Dan itu juga membuat saya berpikir, saya ini kalau kerja terus di rumah sakit tuh selalu berhadapan dengan penyakit-penyakit tuh yang macam-macam ya. Jadi saya itu, orang bilang kesehatan tuh selalu terancam gitu ya. Mungkin kalau saya nggak pakai masker yang benar gitu, kalau ada yang kuman bisa masuk, saya bisa kena infeksi ya kayak COVID itu ya. Jadi saya selalu berpikir juga bahwa nggak selamanya kalau sampai saya betul-betul sakit parah, karena memang banyak waktu pasien saya yang saya take care yang COVID itu kan banyak meninggal. Dan ya yang muda-muda kayak saya, umur saya, ada anak-anaknya gitu sampai nangis-nangis. Jadi saya pikir juga saya bisa seperti Bapak ini. Ya di tempat tidur dengan COVID, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya nggak bisa kerja, nggak bisa provide, ya selalu mikir-mikir, stres juga ya sendiri. Jadi saya pikir jangan sampai itu terjadi kepada saya, juga saya harus ada backup plan. Juga saya pikir kan ini anak-anak ya mereka tambah bertumbuh, saya juga mau pingin bawa mereka jalan-jalannya di Indonesia sepertinya kayak
dari Amerika Serikat ke Indonesia tuh kalau berlipat tuh aduh mahal banget. Ya, juga saya mau pingin tambah saving lah untuk masa tua ya. Itu harus ada. Emergency fund juga tuh harus ada. Jadi itu kalau bisa membuat income dari side hustle yang bukan cuma kayak jual-jualan kayak vitamin apa gitu ya, sedikit-sedikit ya kayak MLM gitu ya, tapi yang income yang betul-betul mantap ya. Dan dengan income itu saya bisa mempunyai planning yang lain gitu ya, daripada saya harus kerja full time Senin sampai Jumat gitu. Sepertinya kayak ada keinginan untuk kasih waktu sama istri, keluarga, atau ingin ke Indonesia, atau ada mungkin planning ini itu, tapi karena saya harus kerja, saya harus rumah sakit sampai Jumat ya nggak bisa gitu. Jadi makanya inilah benefit yang saya perhatikan, yang memberikan daripada yang bisa saya dapati dari digital business ini. Good point, Pak. Saya suka tadi Bapak bilang tentang income yang mantap. Ya, jadi maksud karena kan banyak ya di luaran sana, istilahnya Pak Oswald lagi agak freeze mungkin internet connection, karena kan banyak income di luaran sana yang banyak bisnis di luaran sana yang nawarin berbagai macam income, ya kan? Nah, gimana caranya? Tadi Pak Oswald bilang mau pindah dari full time menjadi part time. Berarti kan ada setengah dari bulanan yang akan terpotong. Nah, setengahnya ini dari bisnis apa yang bisa nutup? Ya, bisnis itu banyak di luaran, ya di digital, tradisional. Nah, gimana caranya kita bisa nutup atau ningkatin lifestyle kita? Ya, kayak tadi dari Jerman atau dari USA juga ke balik ke Indonesia bisa berapa ribuan euro pulang pergi bawa dengan 2 anak, apalagi 3 anak, ya. Jadi standar seperti itu yang ada di bisnis ini yang bisa di-provide. Jadi untuk replace our main income kita dan untuk nambahin pensiun kita. Jadi orang yang dari full time pun bisa menjadi nggak full time lagi dan pensiun dini di bisnis ini, ya. Jadi itu yang bisa potential benefit di bisnis ini, ya. Jadi teman-teman bisa pikirkan sampai sejauh itu. Nah, sekarang last but not least, aku mau tanya sama Mas Hartono, apa sih dari semua kamu kan termasuk sukses, Mas, ya, punya 2 cabang, ya kan, udah repot waktunya pasti ngurusin cabang 1, cabang 2. Apa sih yang membuatmu bisnis ini bahwa this is the one yang akan bisa buat kita pensiun, yang akan bisa nanti kalau ada apa-apa dengan bisnis tetap bisa cover my expense atau help me to cover my expenses. Apa yang membuatmu 2 hal penting benefit bisnis yang paling kamu suka di sini? Saya ya. Saya ya. Mungkin saya cerita dulu supaya saya bisa jawab pertanyaannya Mbak Debbie gitu ya. Jadi untuk bisnis tradisional ini kan mungkin tadi Mbak Debbie bilang sudah sukses ya. Sukses itu ya fleksibel sama orang gitu ya Mbak. Maksudnya dalam arti untuk kedepannya itu apa yang bisa jalan sama-sama jalan ya antara income yang kita dapat dengan waktu yang kita spend untuk anak-anak. Itu yang saya pikirkan ya. Walaupun kita istilahnya sukses dalam hal istilahnya finansial, tapi waktu kita nggak sama sekali nggak ada untuk keluarga. Ya ada yang tentunya ada yang kita korbankan. Nah, saya mau untuk ke arah sana. Jadi ya income-nya ya kita bisa meningkatkan lifestyle kita dalam arti pendidikan untuk anak-anak dan lifestyle untuk anak-anak kita. Terus yang kedua juga saya dapat mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua untuk kebutuhan anak-anak saya terutama waktu. Ya selama ini Mbak itu belum sinkron gitu ya antara waktu income yang saya dapat. Karena ya seperti Mas Oswald bilang tadi pernah mempunyai tradisional toko itu ya tahu sendiri gitu ya. Jadi nggak ada waktu sama sekali kelonggaran kita untuk mengurusin bisnis-bisnis. Kita harus standby di sana
waktu yang sudah kita jadwalin itu harus mau nggak mau harus ada. Nah, sementara untuk ngurusin itu butuh waktu yang sangat panjang. Kadang-kala saya pergi, anak-anak masih tidur, pulang, anak-anak masih tidur juga. Jadi kapan saya bisa bersengkrama dengan anak-anak? Itu yang menjadi pemikiran saya. Terus yang kedua, untuk bisnis ini kan kita yang juga nggak tahu loh, tradisional gitu ya. Waktu kita sementara semakin hari semakin tua, bukannya bertambah tenaga kita, tapi berkurang tenaga kita. Tentunya dalam finalnya nanti ya saya mungkin nggak bisa mengandalkan fisik lagi. Terus saya berpikir gimana ini supaya saya tetap dalam masa tua bisa menikmati dengan istri dan anak-anak tanpa istilahnya dengan mempunyai kemandirian finansial. Saya berpikir kok ini kalau saya lihat kan bisnis ini income pasif ke arah sana. Jadi istilahnya saya nggak harus bekerja mengandalkan fisik, tapi income tetap ada gitu. Nah itu salah satu profitnya yang saya plan ke arah sana. Terus yang kedua, semakin saya membuka cabang, pernah sempat sih berpikir gimana kalau bisnis saya franchise-kan ke orang-orang, tapi itu kan nggak semudah seperti kita bayangkan. Mungkin barangkali juga terbentur istilahnya finansial, karena saya kan perlu modal, terus perlu modal gede juga untuk mengawali ke arah sana. Terus risikonya juga besar gitu ya. Gitu. Terus saya berpikir gimana supaya saya di sisi-sisi ketidaksinkronan antara waktu dan income ini saya tetap mendapatkan income tetap yang bisa menopang saya mungkin dalam keadaan sepi, keadaan ini tetap saya punya waktu dan income-nya ada yang pastinya another income itu. Terus mungkin itu yang dari yang saya ceritakan. Setuju banget. Banyak traditional business owner, mereka trade their time dengan income. Jadi mereka lebih luangkan waktu mereka di pekerjaan mereka, waktu di bisnis mereka daripada mereka dengan anak-anak ya. Itu sudah rahasia umum istilahnya gitu ya kalau usaha tradisional seperti itu. Jadi dengan bisnis ini kita bisa nggak perlu lakukan seperti itu ya, kita lakukan dari rumah aja ya, mau kita lagi liburan di Indonesia, kita bisa bangun bisnis kita, entah itu kita lagi di rumah atau di restoran Mas sambil kerjain, terus nanti pas di rumah udah berhubungan dengan anak-anak lagi, bermain lagi gitu. Jadi dan yang kedua tadi tidak secara fisik lagi consuming our physical presence juga ya, jadi itu yang penting karena kan kalau restoran harus standby di sana, customer masih ada sampai jam 11 malam pun mau nggak mau kita harus jabanin ya sampai 11 malam. Tapi kalau di bisnis ini kita nggak perlu 11 hours, 12 hours, atau 10 hours depan laptop. Kita bisa lakukan kapan aja dan bisa curi-curi waktu lah istilahnya satu jam di sini, 1 jam nanti afternoon gitu ya. That's how flexible it is gitu. Jadi I know mungkin teman-teman yang saat ini nonton atau nanti replay berkata-kata atau punya pikiran it sounds too good to be true gitu. Karena itu yang kita rasakan awal ya, kok bisa menghasilkan kapan aja, dari mana aja gitu ya, sambilan kerja, but it is true ya. Saya kebetulan udah 3 tahun bangun bisnis ini, so I know the journey ya. Again, saat ini semoga live kali ini atau replay kali ini yang kalian tonton nanti memberikan inspirasi. Bahwa there is another way untuk menghasilkan dari rumah di luar dari karir bagus kalian saat ini atau karir yang saat ini kalian ngerasa stagnan ya. Banyak yang ngerasa udah 2 tahun kerja tapi kok nggak bisa naik jabatan gitu ya, 3 tahun kerja nggak bisa naik lagi jabatannya, ngerasa stagnan. What we can do then find something else, bangun bisnis sendiri atas nama kita. So I think that's it. Ada yang mau disampaikan? Saya mungkin nambahin dikit, Mbak. Ya, mungkin barangkali teman-teman belum ada yang tahu ya. Saya juga ngawali dari sini tuh ya untuk pegang komputer saja saya nggak pernah gitu ya, Mbak. Jadi terang-terangan dari gaptek gitu ya. Terus saya melihat kalau teman-teman saya lihat dari bisnis ini kan
sama seperti kemampuan saya yang gaptek juga kok bisa melakukan. Mungkin barangkali tentu saya juga bisa melakukan. Atau sebaliknya kalau saya bisa melakukan, saya yakin teman-teman juga bisa melakukan. Gitu. That's Ngawali dari encouraging. benar-benar dari zero. Gitu. Iya, benar. Karena kita kan taunya kerja dengan apa yang kita kerjakan puluhan tahun, ya kan? Iya. Dengan Mas udah kerja chef ya udah, atau bangun restoran ya udah di situ. Pak Oswald dengan bagian medisnya ya udah di situ tuh puluhan tahun. Nah, this is something new. Tapi again, kalian tidak sendiri. Ya, akan ada mentor dan coach yang akan bantu kalian all the way untuk kasih tips and tricks segala macam untuk journey kalian. Pak Oswald, mau ada yang ditambahin sebelum kita tutup? Ya, saya cuma mau bilang aja bahwa memang bisnis ini bagus ya, kayak Mbak Debbie bilang tadi, too good to be true. Tapi memang kalau ragu, skepticism itu selalu ada, itu memang sudah normal ya. Sebagai apalagi kita sebagai orang tua kan kita pikir bahwa kita juga harus memenuhi kebutuhan keluarga, jadi memang kita harus menghasilkan income. Jadi saya cuma mau kasih bilang aja sama teman-teman kalau meskipun dengan ragu atau skepticism, harus kayak Pak Hartono bilang, harus diteliti dengan benar, dipelajari dengan benar. Jangan pikir udah ini too good to be true, nggak usah deh gitu. Jadi harus diikuti, harus diteliti, dipelajari dengan benar sebelum membuat satu keputusan gitu. Dan seperti Mbak Debbie bilang bahwa karena online business ini, digital business ini sudah banyak, udah ribuan ya, jutaan orang-orang yang punya hidup sama keluarga sudah berubah ya karena bisnis ini. Mereka bisa berhenti kerja, mereka bisa menambahi kebutuhan keluarga, sudah macam-macam deh. Saya juga pingin bantu kayak kasih donasi misalnya kalau ada kayak bencana-bencana alam gitu ya, atau mungkin keluarga juga di Indonesia yang perlu keuangan untuk mereka sana, mungkin ada kekurangan juga, saya juga perlu bantu. Jadi dengan digital business ini saya bisa melakukan itu dengan baik dan syukur Tuhan bahwa saya percaya bahwa memang Tuhan juga yang buka jalan untuk saya untuk mendapati bisnis ini ya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Betul. Jika kita berdoa, pasti dikasih hint. Nah, mungkin ini hintsnya ya bagi teman-teman yang nonton live atau replay ini. Ya, there is nothing is coincidence. Selalu ada reason why we see something, right? Gitu, mungkin as a reminder atau answer prayer ya. So, thank you so much Pak Oswald, Mas Hartono untuk telling and sharing your journey. I believe everybody who are watching replay atau live kali ini mendapatkan inspirasi. Semoga ini menjadi salah satu jawaban buat mereka juga untuk mengubah nasib mereka, sama seperti kita. Ya. So, drop down, teman-teman punya pertanyaan atau jika ingin mendapatkan akses lebih ke webinar untuk lihat apa bisnis modelnya, ya nanti kita akan kirimkan info gratis nonton webinarnya 90 menit. Oke, I think that's it untuk hari ini. Terima kasih banyak. Ya, dan I think goodbye for now. Ya, Oke. Bye. Terima kasih, Mbak semuanya. Terima kasih.